Baik pemirsa, kita lanjutkan kali ini, kita akan mengkoreksi tentang orang-orang yang mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Dari dulu sampai sekarang, masih banyak manusia-manusia mengaku dirinya sebagai khalifah, ataupun yang sekarang ini disebut sebagai Imam Mahdi. Padahal khalifah ataupun Imam Mahdi adalah kekasih yang dipilih sesuai keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dipilih atas keinginan manusia lainnya. Sepengetahuan saya sih, jika ada orang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, pasti orang tersebut akan terkena karma atau hukuman atas keakuannya. Itu sudah ada beberapa orang yang mati dalam keadaan yang mengenaskan sampai-sampai tubuhnya hangus terbakar. Bahkan ada juga yang hilang begitu saja bagaikan ditelan bumi. Jadi, berhati-hatilah terhadap diri. Jangan sampai mengaku sebagai khalifah ataupun Imam Mahdi. Karena yang memilih seorang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena atas hawa nafsu dan keegoisan diri pada masing-masing manusia. Seorang khalifah ataupun Imam Mahdi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang bersih dan suci hati dan jiwanya. Dirinya tidak cinta dunia dan tidak ingin terpandang di mata manusia lainnya. Dan ilmu-ilmu di dalam diri manusia itu tersambung dari wasilah-wasilah atau guru mursyid penyambung dari Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya sebagai khalifah ataupun Imam Mahdi. Setiap manusia biasa juga ada yang mempunyai beberapa kelebihan yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti karena mempunyai sedikit kelebihan, langsung merasa diri sebagai khalifah ataupun Imam Mahdi. Khalifah ataupun Imam Mahdi bukan dipilih dari kemauan dan keinginan manusia. Ataupun bukan dipilih karena manusia itu bergelar ulama ataupun seorang kiai. Bahkan yang menjadi khalifah ataupun Imam Mahdi untuk memimpin bumi ini bukan wajib atau harus dipilih semua dari keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah. Karena yang memilih seorang khalifah ataupun Imam Mahdi bukan nabi-nabi ataupun manusia lainnya. Tetapi dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara seorang guru mursyid, yaitu guru pembimbing rohani. Contoh kisah dulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW wafat, Rasulullah tidak memilih Sayyidina Ali ataupun keturunannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein untuk menjadi seorang khalifah untuk memimpin bumi ini sebagai penerusnya. Tetapi Rasulullah lebih memilih sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah sebagai penerus Rasulullah untuk memimpin bumi ini. Karena Rasulullah memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan karena keinginan dari Rasulullah, tetapi Rasulullah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat bisikan hatinya Rasulullah Muhammad SAW, karena Allah bisa berbisik-bisik dengan kekasihnya melalui perantara tabir. Maksud dari tabir adalah hati yang bersih dan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, aku bisa berbisik-bisik dengan hambaku melalui tabir. Rasulullah juga tahu, karena yang mampu meneruskan sebagai khalifah pemimpin bumi adalah sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat sampai saat itu, terjadi sedikit perselisihan dan perdebatan para sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya tentang orang yang pantas menggantikan Rasulullah. Karena ada sebagian pihak tidak mau menerima Sayyidina Abu Bakar menjadi sebagai khalifah penerus Rasulullah. Namun dalam musyawarah, di antara sahabat-sahabatnya bisa terselesaikan, yang pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar bisa juga diterima oleh semua sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Setelah wafat lagi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diwariskan lagi kepada manusia-manusia yang dekat dengan Sayyidina Abu Bakar, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjalankan amanah dan yang mampu mewarisi ruh kerasulan tersebut. Hingga sekarang, kerasulan itulah yang diwarisi terus. Jika sudah tidak ada lagi manusia yang mewarisi ruh kerasulan itu, maka dunia ini akan hancur. Dan terjadilah kiamat.
Jadi, seorang khalifah ataupun Imam Mahdi yang akan memimpin ini adalah manusia yang di dalam dirinya terdapat ilmu yang tersambung dari wasilah penyambung Rasulullah. Silsilah tersebut mulai dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan lagi ke Sayyidina Abu Bakar, diturunkan lagi ke pewaris-pewaris selanjutnya, hingga sampai sekarang. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang mengikuti ilmu-ilmu dari silsilah-silsilah tersebut. Jika manusia yang dianggap dan diyakini sebagai Imam Mahdi, di dalam dirinya tidak terdapat ilmu-ilmu yang mengikuti dari silsilah-silsilah tersebut, berarti manusia itu adalah orang yang hanya mengaku-ngaku saja sebagai Imam Mahdi. Dijelaskan di dalam hadits Rasulullah, pewaris-pewaris Rasulullah adalah wali-wali tabi'in, wali yang mursyid yang diwarisi dari Rasulullah Muhammad SAW. Bukanlah akhlak atau sifat Rasulullah, tetapi ruh kerasulan itulah yang diwarisi hingga sekarang. Karena setiap masanya akan ada satu manusia saja di dunia ini yang mewarisi ruh kerasulan tersebut. Dan manusia yang mewarisi ruh kerasulan, itulah yang diutus oleh Allah untuk menjadi seorang khalifah ataupun Imam Mahdi di muka bumi ini. Jika yang diwarisi adalah akhlak ataupun sifat perilakunya Rasulullah, semua orang bisa belajar untuk berakhlak dan berperilaku seperti Rasulullah. Bahkan anak kecil pun bisa diajarkan tentang akhlaknya Rasulullah. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan sebagai yang diwarisi jadi khalifah ataupun Imam Mahdi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dipilih karena kemauan dan keinginan manusia. Banyak orang yang mengaku diri sebagai Imam Mahdi, dan sudah ada beberapa orang yang mati mengenaskan dan bahkan hilang begitu saja, bagaikan ditelan bumi. Jadi berhati-hatilah terhadap diri. Jangan sampai cepat merasa diri demi sebuah keakuan. Karena sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang sesungguhnya sangat tidak suka kepada orang-orang yang ingin merusak moral ketuhanan. Baik pemirsa dan sahabat semua, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada